Kadang-kadang gue suka mikir kayak, apa sih dipertanyakan dari kehidupan ini? Ngondek Eros itu sangat supporting equality. Hanya laki-laki yang boleh ke rumah laki-laki. Karena itu gue suka sama perusahaan ini, ya kan Yande? Gaji Anda tuh berapa sih? Seksual harassment. Gesek-gesek, wah. Gunduk mah gundukan tayang. Polisi tidur, gunduk-gunduk. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan pada saat gue bikin Q&A, ya kan, banyak banget pertanyaan ngebahas itu dong. Apa namanya? Gundik-gundik. Gundik-gundik. 1, 2, 3. Gundik-gundik. Wow. Sebenarnya itu bukan hal yang tabu lagi. Lu tau kan gue pernah domestik dulu kan ya? Pernah. Kalau dulu di tempat gue itu lebih skopnya bukan langsung ke CEO sama pramugari sih. Lebih skopnya lebih ke pilot pramugari kayak gitu. Sangat yang gue sangat gue sayangkan gitu ya. Gue udah pernah bilang, walaupun lu jadi pramugari di Indonesia, gaji lu tuh comfortable, gaji lu tuh cukup gitu loh, tanpa lu harus lowering down your dignity. You don't have to. Girls, come on. Gitu loh. Be proud of yourself. Take pride when you walk, take pride when you talk, and take pride when you walk the talk gitu loh. Sampai yang pas denger gundik-gundik itu gue shock. Di Indonesia itu kan konotasi pramugari itu kan selalu negatif gitu kan. Selalu berputarnya itu di daerah, di zona-zona glamor, zona-zona nakal gitu kan. Sekarang kalau Anda nggak menciptakan lowongan tersebut, lowongan gundik, maka juga nggak akan ada penyalur jasa. Supply and demand gitu kan. Dan gue sangat menyayangkan gitu loh, kenapa si mbaknya ini posisinya udah tinggi loh. Posisinya udah tinggi, udah cukup senior gitu ya. Kok bisa sih mbak sampai merendahkan harga dirinya ke titik itu gitu. Toh kan mbak juga perempuan, mbak juga akan punya suami. Apa rasanya pas ada suami mbak melakukan hal yang sama? Atau enggak mungkin dia emang suka sama tuh laki? Tapi enggak nih, ini lebih haus kekuasaan si pramugari ini. Si Gundik ini haus kekuasaan. Karena dia bisa loh, lu udah liat dong videonya yang dia bisa nurunin supervisor penerbangan. Iya. Hanya karena dia nggak suka. Itu gila sih. Guys, please, kita tuh makan dari uang jam terbang. Jadi kalau buat teman-teman yang dating someone powerful ya, please think twice sebelum kalian makan rezeki orang. Ingat, kadang-kadang kalau lu benci sama gue, Nek, lu mau mutusin rezeki gue, bukan gue yang tersiksa, Nek. Mungkin keluarga gue yang support di belakang. Betul, kayak banyak banget orang di belakang. Banyak orang di belakang kita yang di mesti kita support gitu kan. Just be human gitu loh, just be human. Humanity lah ya. Iya. Duit itu nggak akan pernah cukup. Lu mau kerja dengan gaji berapa puluh juta, ratusan juta, duit tidak akan pernah bikin lu merasa cukup. Tapi a sense of human. Dan kita yang udah merantau di sini jadi pramugara, kita tuh udah bangga banget sama maskapai plat merah. Kenapa? Setiap kali gue kerja di sini ditanya, what makes, gue sebut aja ya, what makes Garuda is the best cabin crew, the only airlines in the world that win the world best cabin crew for 5 years consecutively, the only one, Garuda Indonesia. Dari seluruh zamannya penerbangan ada di dunia ini, yang pernah menang World Best Cabin Crew 5 tahun berturut-turut hanya ada satu airlines, Garuda Indonesia. Tapi gue baru kebaca mereka turun tahun ini. Mereka turun digantikan oleh Singapore Airlines. Why? Gue tidak menyalahkan pramugarinya. Gue tidak menyalahkan pramugarinya, kenapa? Karena gue lihat sendiri temen gue yang base-nya di Bali. Jadi gue jelasin dikit ya, nggak apa-apa ya, agak panjang nih. Departure jam 7 pagi. Artinya tuh briefing udah mesti mulai dari jam 5 pagi. 2 hours before. 2 hours before. Kita pramugari udah harus reporting buat briefing ya. Yes. Artinya, apa yang lo lihat di sini nih ya, sasakan tinggi, alis cuing, makeup flawless, it doesn't happen in 5 minutes, baby. Yes. Ya, it takes 2 hours to be like this. Berarti lu bangun dari jam 3. Dari bangun dari jam 3, udah bersepuhan, udah berbuburan ya kan. Lu briefing. Jam 7 pagi cetek take off, berarti lu udah 4 jam nih ya. Dari jam 3, 4, 5, 6, 7. Yes. 4, 5, 6, 7, 4 jam. Yes. 7 departure ke Sydney, teman gue pribadi ke Sydney. Dari pasar Sydney itu penerbangan 7 jam. Yes. Ya kan? Berarti 11 jam. Transit time 1 jam setengah. 12 jam setengah. Yes. Jeder lagi langsung. Dari Denpasar nggak nginep di Sydney. Langsung ke Denpasar lagi 7 jam lagi. Total duty-nya 18 jam. Ya, belum ada delay ya. Yes. Gimana lo sebagai manusia
yang melayani manusia, mengutamakan keselamatan dari seorang manusia, lu harus tetap bisa, selamat pagi, selamat datang, apa kabar ibu, apa kabar bapak, boleh saya tahu kami minumannya, apakah senyum lu jam 3 pagi tadi masih sama senyum lu jam 6 sore? Beda, say. Iya kan? Bagus-bagus lu kagak cipirit nih pas lagi jalan. Sebagian terbang 18 jam gitu. Kebayang kan? Emang sebelumnya mereka gimana? Sebelumnya, ya terbang normal. Denpasar Sydney, Sydney nginep. Besok Sydney Denpasar pulang. Oke. Otomatis tubuh lu fresh, mood lu masih bagus, lu masih bisa melayani lebih baik. Jadi gue tidak akan menyalahkan pramugaranya kenapa mereka turun. Perusahaan disalahkan. Iya. Kenapa mereka terlalu memforsir sang manusia yang melayani manusia ini menjadi seperti robot. Orang kantor aja kalau suruh kerja gitu gak bakal bisa lagi. Iya, orang kantor aja ada shiftnya nggak sih, Nek? 8 jam, 9 jam ya nggak? Ini dan harus kayak bolak-balik, lelah. Dan apalagi kena udara ya, Bo. Di atas kita beda banget, apa namanya? Sirkulasi oksigennya tuh berbeda. Gitu loh, karena tekanan dan lain-lain. Halo, ini kayak tekanan batin juga ya sepertinya ya, Say. Ya dari hati sih, kadang gue juga tapi ya udah, good problem, disyukuri aja. Tapi sekarang udah lebih baik. Sekarang udah berubah. Oh ya? Sudah berubah. Sudah berubah gimana? Sekarang semua sudah kembali normal. Puji Tuhan karena itu dipecat ya, congratulations. Dan gue memang kayak pecinta Garuda Indonesia dan gue emang ngerasain banget perubahannya dari makanan dan segala macam ya. Tapi pelayanannya tetap the best sih menurut gue. Betul. Gitu. Dan pramugaranya juga baik banget. Maksudnya kayak gue pernah di ekonomi dan gue di business class, gue ngerasa mereka tetap very konsisten banget gitu, which I love Garuda. So kembali lagi dengan gundik-gundik itu. Oke, itu tadi kita sudah ngomongin kan bahwa itu adalah choices kalian mau atau enggak, itu ya ada di tangan lo. Sekarang ini adalah saatnya Q&A session dari beberapa kalian. Ini banyak banget pertanyaannya. Oke. Aku jadi deg-degan sih gue. Banyak banget, Say. Kayak Jujur jawabnya nih. Oh, jujur dong, harus jujur. Aduh, ini gimana sih ini? Oh, emang udah. Oke, aku sendiri aja bingung, Say. Ini istilah namanya smartphone stupid people. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Harus jujur ya. Jujur jawabnya laki nih ya. Lagi ya lo. Oke, siap. Jangan kondekan. Pernah diajak enak dari pesawat? Di pesawat, Heeh. pernah diajak enak-enak atau enggak? Enggak. Oke. Pernah nggak nge-gap orang enak lari di bathroom plane? Di bathroom nggak pernah, tapi di kursi bisnis kelas pernah. Jadi gimana caranya, Dek? Maksud gue, lo tahu dia lagi enak-enak atau lo nggak tahu? Nek, tahu soalnya udah dari awal udah berasa gerusuk dan penumpang belakang kan, lu tau kan pesawat yang gue itu kan ada yang ketutup gitu kan yang gue bilang kemarin, Ember. udah berasa gerusuk. Terakhir tuh kata bahasanya kakinya melintang, Nek. Gue kaki melintang kan, gue sebuah air panas. Madam, you're feeling cold, you want some hot tea? Jadi pas lo buka dia gimana? Gue nggak buka, gue cukup lihat dari, Madam, you feeling hot, you feeling cold, you want some hot Itu tuh tea? bosnya lagi mana? Lagi bos apa, Say? Bukan lagi numpuk ya, Nek, tapi lagi kaki melintang aja pokoknya. Gue nggak tahu lagi ngapain, pokoknya kakinya melintang. Gini. Kaki lagi melintang. Posisinya kepala lagi daerah gedung terminal, Nek. Ya kan lebih sopan ya, kepala di gedung terminal dekat runway. Oh ya Allah, Nah, sesuatu sih ya, Ma. Itu terjadi, gue inget banget, itu Chicago. Oh, lagi enak-enak. Lu gangguin, mereka drop. Karena penumpang lainnya udah komplain. Oh iya, betul. Kalau nggak komplain lu diam. Kalau nggak komplain ya gue tinggal dari samping aja gitu, kayak udah mau kelar belum? Udah kan masih anduk gitu. Pernah nggak salah prosedur saat bekerja di depan penumpang? Apa itu? Pernah. Salah prosedur atau memang sengaja ngambil shortcut? Salah nih ya, dulu juga pernah. Salah satunya pernah itu adalah penumpang pas lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu gue kan nggak tahu tanggal berapa ya nih. Jadi di Indonesia kan suka kadang-kadang masih yang beda sehari gitu kan. Nah di sini gue juga nggak tahu tanggal berapa Ramadan. Jadi setelah itu penumpang ini minta wine. Prosedurnya kalau lagi Ramadan itu dituangnya di galley. Oh. Ya kan? Dengan bangganya gue bawa botol wine, gue bawa gelas wine, gue taruh wine di situ, gue tuang. Wow. Habis itu supervisor gue bilang kayak, it's Ramadan. Jadi di belakang dia tuh orang-orang Arab nih ngeliatin gue lagi pegang botol alkohol. Itu gue takut
banget deh. Mohon maaf ya. Memang namanya juga gue tuh kalau sini udah gak tau tanggal nih. Oh ya Allah. Beneran. Kehidupan hamba udara udah hampir Cuma lupa taunya tanggal ya, Bo? terbang 2 hari, off 2 hari, terbang 2 hari, off 2 hari gitu doang taunya gue. Tips Anda trik how to make it calm when you got customer complaint. Ingat, satu, komplainnya itu bukan ke lo. Komplainnya itu adalah ke perusahaan. Ingat, tapi dengan satu syarat, itu bukan sesuatu yang lo kerjakan ya. Contohnya komplain delay, komplain gak ada makanan, komplain kursi rusak, komplain toilet kagak. Pokoknya komplain yang bukan karena perbuatan lo. Ingat, lo kan pakai seragam nih. Lo kan bawa nama perusahaan. Itu komplainnya bukan ke lo. Itu komplainnya ke perusahaan. Jadi ya muka lo biasa aja. Lo dengerin aja. Karena itu Tuhan ciptain 2 telinga 1 mulut for you to listen more than you talk. Jadi dengerin dan supaya nggak terlalu jadinya personal ke kita, supaya kita nggak nyesek, kita sebutin on behalf of Mondek Airways, I do apologize. Jangan pernah bilang I do apologize for the inconvenience. Kan bukan salah kita. Iya, on behalf. On behalf. Jadi supaya kita jadi legowo. Nggak rusak mood. Betul. Gitu. Tips gue selalu balikin ke perusahaan, bukan salah kita. Mantap. Tapi kalau misalnya lu pernah nggak sih ngelakuin kesalahan yang gimana sampai akhirnya lo harus apologize? Pernah. Karena kalau lu perhatiin pesawat kita kan panjangnya bukan main ya, Nek. Kayak Metro Mini gandeng sambung ya. Oh ya Allah, bukan Bener lagi. kan? Kalau gue lagi dapet zone belakang tuh, gelinya di depan, lu bayangin kan gue mesti jalannya jauh banget, lainnya juga lama banget kan jadinya kan. Karena penumpang yang gak sabaran kayak, mana makanan gue? Ya itu salah gue dong, gue kurang cepet. Tapi gue udah lari sebenarnya. Ya kan, gue gak sabar. Dari hati, gue udah lari, udah kecipat kiput gue. Ya kan, udah bumper kepetok kursi, udah bodo amat deh pokoknya. Nah, ya itu, tapi tetap itu salahnya kan di gue, perbuatan gue. Jadi ya udah kayak, oh I'm so sorry, tetap accept. Tetap nerimo. Oke, harus nerimo juga Nerimo ya, tapi tetap legowo. Jadi abis nerimo, masuk kamar mandi, gitu tetep ya. Kalau bukan kata ke bathroom aja udah gitu. Oke. Mungkin gak ya Kak 165 cm jadi hamba udara? Mungkin. Jangan pernah kalian merasa karena kalian pendek dan kalian nggak bisa. Memang kalau sering kalian lihat peraturan domestik, perempuan minimal 165, laki-laki minimal 170. Kalian marking down dari lantai di dinding kalian 212 cm. 212 cm kalian coba jinjit, kalian coba sentuh titik itu. Kalau kalian bisa menyentuh titik 212 cm, kalian bisa jadi hamba udara. Tidak terpaku pada tinggi badan. Gitu. Tapi otomatis jelas juga ya, kalau mau jadi hamba udara 165 berarti 95. Ya artinya kalian untuk kesehatan kalian. Sabar. Untuk kesehatan, bukannya untuk body shaming loh. No. Untuk kesehatan kalian, ya kalian agak diet. Badan terbaik untuk hamba udara itu di mana? Baik untuk shopping atau baik untuk bagus nih, pelayanan bandara bagus nih? Oke, dari shopping sama pelayanan terbaik deh. Kalau untuk shopping the best Japan. Dapat diskon, banyak makanan, banyak barang-barang unik, best. Kalau buat pelayanan bandara terbaik, Japan. Masa? On time, rapi semuanya, tek rapi, boarding semua rapi, nggak pakai delay, rapi semuanya. Emang ini ya, culture-nya mereka tuh emang itu banget ya, Bo. Japan. I love Japan too. Gaji, oke, buat motivasi teman-teman yang menjadi tulang punggung keluarga. Buat teman-teman yang bingung nih lulus SMA kemana atau lagi di SMA dan mau jadi apa, ingat perdalam bahasa Inggris kalian. Bahasa Inggris as in really active English, active, fluent, professional English is really important. And untuk itu, kalau daripada kalian lagi bingung mau kuliah apa, belum tahu mau ngambil kuliah apa, kalau kalian mau jadi hamba udara minimal usia 21 tahun, yang baru lulus kuliah juga boleh. Kalau gaji di Mondek Airways ini kurang lebih pas baru awal start terbang ya. Kalian akan bawa pulang kurang lebih 9.000 sampai 10.000 rial, atau kurang lebih kali 4.000, 9 kali 4 36 juta sampai 40 juta. Oh my god, tapi in order to get that, it's not that easy. It takes like almost a year to him to even get in. Kalau lagi di udara kan pada laki tuh hamba udara. Kalau lagi di darat, apa mereka juga pada ngondek juga nih? Ya iyalah.
Ya iyalah, Nek, kita ini manusia, ya. Mau sekenceng-kencengnya sekrup di udara juga kadang nih gue untuk kalau gue pribadi ya. Bedanya kalau di darat matanya enak gitu kan. Pas ada di udara, Tuhan Yesus. Nah, puji-pujian. Tapi tetap semuanya namanya diserang ngondek, kalau di darat ngondek aja. Oh iya, enak. Mau kayak brewok kayak tetap aja kalau sedih. Coba lihat apa namanya jarinya gimana? Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Emang disuruh cek jari enggak? Cek dong? cek grooming check. Mau tahu kan kayak gimana kalau mau terbang? Grooming check dulu kak. Ya Allah, itu juga akan lo bikin konten Bencong. Siap. Oke. Nah, biar mampus lo. Apakah lulusan mempengaruhi penerimaan untuk menjadi seorang hamba udara? Tidak. Gue juga bukan anak yang pinter banget. Kayak gue bukan anak yang cemerlang banget pas gue lulus ya. Well, you get an A+. Iya sih, tapi misalnya gue bukan beasiswa yang bong kayak UI gimana gitu, enggak. Ya lulus, cuman karena kan kita kan service industry, hospitality. Mau kalian GPA-nya 5 atau ada masih cum laude atau apapun itulah pokoknya. Kalau kalian nggak punya hati sebagai service people atau people's person, you will not get this job. It will show, it will really show. The way you talk, the way you gesture, the way everything, the way you interact with people, it really shows whether you are a people's person or you are not a people's person. Walaupun dia cuma lulus SMA, bisa nggak sih? Bisa. Banyak teman-teman gue yang lulus SMA di sini sudah terbang 5 tahun. Apakah dia harus terbang dulu domestik baru dapat? Dia SMA negeri. SMA negeri tapi dia bisa bukan bahasa negeri Inggris. favorit lagi. Dia bisa bahasa Inggris. Jadi emang kunci utamanya harus bisa bahasa sih. Betul. Ya nggak sih? Harus bisa bahasa dan harus bisa menggunakan bahasa tersebut. Karena bisa bahasa Inggris belum tentu bisa menggunakan bahasa dengan baik dan benar saat berinteraksi dengan orang lain. Tapi emang kalau bisa tuh harus praktis terus nih. Bahasa harus praktis terus ya dong. Kayak dulu gue bisa bahasa Inggris karena walaupun keluarga gue pada ngomong bahasa Inggris, tapi gue tuh yang kayak paling bego sendiri. Dan gue bisa bahasa Inggris karena pacar gue orang Singapura. Oh yang itu ya dek. Kenapa kalau gitu? Pilot loh des. Sekarang? Jadi pilot deh. Masa sih? Pilot des. Pilot apa sih? Pilot au-auan. Iya emang baik. Untung gue udah baik sama dia. Tapi dia baik banget. Iya sih dia baik banget sih. Kalau ada dia mungkin gue kerja mesti naik turun bus berkali-kali ya. Baru kan udah dia kan dijemput-jemput lo kan. Just like on Endes. Ember. Kenapa dia ngomong dia? Oke, gagal move on. Nanti ngomongin mana? Oke. Enggak. Itu ya belajar bahasa Inggris itu penting. Juga sering praktis juga bahasa Inggris itu juga penting. Tapi pacarin bule sih kagak ngaruh juga. Cuma kalau kalian mau pacarin bule, ingat pilih bule dari triple D country. Apa tuh, Say? Dutch, Danish, Deutsch, German. Pas paling bagus nih. Oh ya? Ya kan? Danish, Denmark. Mata biru, rambut bule, cuco meong. Wow, pasti anak aneh jadi cantik. Bukan lagi. Ya, kan? Dutch, Belanda. Dulu kita zaman koloni. Sekarang waktunya kita mengkoloni mereka. Ini baru terjadi deh kayaknya. Enggak, baru tahun lalu terjadi. Dia juga follower gue loh. How to fake smile di depan para penumpang misalnya lagi ada masalah pribadi like putus cinta maybe. Itu baru tahun lalu ya kayaknya ya. Iya, enggak. 2 tahun lalu, 2 tahun lalu. Oh my god. Bagus lo blok gue lo ya. Anyway. Now we are in a good term, right? Oh iya. Hey, yo bro. Okay. No, laki-laki. Tunggu. Kan laki-laki. Kalau bro itu? Iya bro. Kenapa bro? Kan pacar. Oh iya. Ada ponakan gue nanti. Well, cara supaya tetap tersenyum itu dia. Gue tuh benar-benar orang yang jujur, gue bersyukur banget. Gue tuh pintar mengkotak-kotakan segala sesuatu gitu. Masalah pribadi, masalah pekerjaan, itu semua gue kotak-kotakan. Contohnya pada saat itu terjadi ya putus cinta ya. Wah, bumi gonjang ganjing nek. Putus jam sore jam 12 malam dijemput ke Amsterdam. Puas loh. Gak bohong nek.
Nggak dusta, ingat tanggalnya. Ingat banget ya, Bo. Ingat 21 April, hari Kartini. Ya Allah. Wah, Ya Allah. dari hati nih jadi aduh agak panas Aduh, jadinya. panas jadinya. Aduh, Mbak, ini Nah. dingin banget dari kamar. Iya kan? Iya. Tapi again, itu dia kayak yes, do I love this person? Yes. Am I sad? Yes. But do I love my job? Do I need my job? Do I need to survive with my job? Do I need to perform at a tiptoe performance? Yes. So, now I'm sad, but I love my job, I do my job. Once I finish my job, I can be sad again. Jadi lo gimana bikin did you do fake smile? I don't fake it at all. I forget the sad. I literally forget the sad. Gue literally pada saat itu pas gue terbang, gue literally kayak ya gue sedih tapi enggak, udah cukup. Lu mau duit kan? Lu mau liburan kan? Lu mau duduk di bisnis class kan? Mau hidup mewah kan lu? Ya kan? Lu mau lu makan enak kan? Mau beli apartemen, mau beli rumah, mau beli segala macem kan? Mau beli barang bermerek kan? Semuanya puas kan? Ibu selamat datang, apa kabar? Goeiemorgen, mevrouw, meneer. Ceritain dong pengalaman turbulence terparah yang pernah dialami. Turbulence terparah yang pernah dialamin itu karena gue adalah orang yang sering banget terbang ke Jakarta. Dan sampai terbang Jakarta ketika kita masuk India dan lepasin India dan masuk ke Indonesia lewat Aceh situ, itu parah banget. Jadi tetep ya namanya kita pramugara ya kan. Gue lagi servis atau itu literally kayak satu lambat tray itu keangkat gitu kan. Tapi tetap profesional mukanya. Ah ya nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Bilang mati. Cuman itu sebenarnya, mas ini nggak apa-apa mas, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa ibu, tenang aja nggak apa-apa ibu, itu normal kok. Dalam hati, Tuhan Yesus, udah kayak gitu. Tapi tetap itu dia. Muka ini tuh mesti nyembunyiin sedih, takut, senang segala macam sembunyiin aja udah. Saat paling nyebelin ketika jadi hamba udara pertama kali. Ngebersihin pup di wastafel. Hah? Di saat lo lagi makan. Kok jadi wastafel, Nek? Bedanya sangat tipis antara bidet ya sama wastafel kali buat tuh orangnya. Dia cebok di atas wastafel. Dan wastafel pesawat itu tuh lo bayang nggak langsung ngebuang ke bawah guys. Itu tuh kayak ada timernya setiap berapa menit baru dia suction ke dalam. Dan itu bukan cair, itu pieces by pieces. Sorry buat yang lagi makan. Gue ada fotonya kok. Yaudah termasukin. Gue kirim ke nyokap gue sama ke Nia. Oh my god, that is so disgusting. Oh apa sih ini? Yang masuk gue sebutin lagi. Water lupai, baju don't. Oh my god, baunya bau ini dong. It's a tough job. Itu worst case ya, Bo. Itu maksudnya kayak itu jarang sekali juga terjadi kan? Jarang lah, nggak Jarang. selalu kok. Nggak selalu ya guys. Pokoknya tenang aja, jangan takut tuh jadi hamba udara. Setiap pekerjaan itu memang pasti ada challenge-nya. Ini salah satu challenge yang dia sudah hadapi yang the worst, I guess. Alright. Thank you so much buat hamba udara. Tapi mau nanya dong, setelah hamba udara part 1 itu, lo pernah gak sih kayak apa sih ya, setelah menjadi viral ya nih, ya kan menjadi viral di YouTube gue dan juga Instagram gue, lo pernah gak sih ketemu orang-orang setelah itu yang kayak, hey Gilbert hamba udara ya gitu? Hampir setiap kali gue nerbangin Jakarta, rumah Jakarta, karena pas lagi di Semak, hamba udara Pet Go ya. Nah kemarin ini yang lebih parah lagi, itu pas lagi sebelum Natal gue terbang Jakarta tanggal 18 Desember. Ini penumpang kok senyum gitu kan. Gue layanin, ibu minum apa? Senyum. Sejak itu, aku pernah lihat kamu loh. Oh ya, dari penerbangan mana ibu? Bukan, kamu ya ada di YouTube-nya Petgo kan? Iya ibu. Kamu senyum lagi, asli atau palsu sekarang sama aku? Ayo talking positionnya mana? Talking position, 1 o'clock, 12 squat. Oh jujur. Sumpah lo. Di saat itu gue kayak, baiklah ibu. Itu bisa sama ekonomi mah? Bisnis. Oh, wow. Aku udah gak pegang ekonomi. Oh, wow. Aku menghormati penumpang ekonomi. Cuman untuk gitu-gitu kayak udah yang agak
Sempit ya jalannya, susah gitu. Bempernya gede soalnya mbak. Bukan masalah dia sombong, ember karena bempernya gedong. Gimana tuh? Gitu kan bempernya? Hah? Kan saya bilang bemper lo. Ini bukan bemper, kakak ini dandang normal. Ayo, Apa Oska? pertanyaan terakhir. Apa? Top boti. Buat yang udah pernah coba aja, udah tahu kan apa. Walaupun begini di video, bentukannya begini, tapi kalau saat momennya tepat, beda. Lo tau gak dia selalu bilang gini, aduh Nek, di video lu, aduh gue ngedek banget. Ntar mereka mikir gue apa, ntar mereka gak mau sama gue. Ih, hancur gak sih sama gue, Nek. Tapi sekarang tuh zamannya top lady. Wow. Beneran, zamannya top lady Hungry Bottom. Bingung kan lu? Gue juga bingung tuh Hungry Bottom gimana. Okay, anyway, thank you so much for watching, and don't forget to subscribe, like, and turn on your notification. Jangan lupa untuk follow Gilbstagram. Gilbstagram. Kenapa sih nama lo Gilbstagram? Karena Gilbs is on Instagram. Dan follow itu gratis, subscribe itu gratis. Notification apalagi. Choose. Okay, anyway, stay Humble.